Bang, ceritain kisah tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin dong. Nah, cerita ini menarik banget nih. So, yuk sama-sama belajar. Peristiwa ini merupakan kerusuhan Banjarmasin yang terjadi pada tanggal 23 Mei 1997. Saat itu, Banjarmasin dilanda kerusuhan massal dalam situasi menjelang pemilu di tahun 1997. Peristiwa ini lebih banyak disebut sebagai Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Jumat Kelabu juga termasuk salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah Orde Baru. Namun, akibat pemerintah yang tertutup dari media pada saat itu, akibatnya tidak ada laporan yang pasti dan bisa dipercaya penuh mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Jadi beginilah kronologi lengkap dari peristiwa tersebut. Dahulu di tahun 1997 seluruh daerah di Indonesia sedang melaksanakan pemilu legislatif termasuk di daerah Banjarmasin. 23 Mei 1997 tepatnya di hari Jumat diadakanlah putaran terakhir masa kampanye dan secara kebetulan hari itu merupakan hari kampanye dari Partai Golkar yang mana menurut rencana mereka setengah hari kampanye akan diawali dengan pendekatan kepada masyarakat kalangan bawah dan setengah hari sisanya akan digunakan untuk acara panggung hiburan rakyat di lapangan Kamboja yang juga akan dihadiri oleh tokoh penting dan artis ibu kota. Pukul 9 pagi di hari Jumat, kegiatan kampanye pun dilakukan dengan atribut berwarna kuning yang ada di mana-mana. Tim sukses Partai Golkar pun membagikan sapu tangan bergambar pohon beringin dan juga nasi bungkus kepada masyarakat. Sasaran dari kampanye Golkar ini adalah para buruh, tukang ojek, tukang becak, dan beberapa masyarakat lain. Bagi-bagi nasi bungkus dan sapu tangan ini telah selesai dilaksanakan pada pukul 11 menjelang siang. Karena saat itu bertepatan dengan hari Jumat, pada pukul 12 siang umat Islam menjalankan sholat Jumat. Pada saat ibadah sholat berlangsung, sebagian besar masa kampanye Golkar yang terdiri atas anak muda dan remaja masih melaksanakan kampanye. Mereka kemudian berputar-putar mengelilingi kota dengan sepeda motor yang knalpotnya telah dimodifikasi. Alhasil, suara knalpot dan mesin motor mereka pun terdengar keras dan sangat mengganggu ketenangan masyarakat yang sedang beribadah sholat Jumat. Puncak kemarahan masyarakat pun terjadi ketika arak-arakan sepeda motor ini mau melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Ternyata saat itu, Masjid Nur ini merupakan daerah basis dari Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan lawan politik dari Partai Golkar. Arak-arakan dari Partai Golkar ini tetap memaksa ingin melewati jalan tersebut karena mereka merasa sholat Jumat telah selesai dan hanya tinggal doa-doa. Padahal, para polantas saat itu sudah menghadang dan memperingatkan untuk tidak melewati jalan tersebut. Aksi dari arak-arakan kampanye dengan sepeda motor ini pun membuat masyarakat murka. Kemudian berita arak-arakan sepeda motor saat sholat Jumat ini pun menyebar ke seluruh Banjarmasin dengan sangat cepat. Setelah sholat Jumat, terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Massa pun mulai berdatangan dan terjadilah bentrokan dengan Satgas Golkar yang pada saat itu rata-rata berasal dari Pemuda Pancasila dan FKPPI. Lapangan Kamboja yang rencananya akan dipakai kampanye oleh Partai Golkar pun dihancurkan dan spanduk-spanduk mereka dibakar. Massa yang telah emosi ini pun mulai bergerak ke pusat kota dan melakukan perusakan terhadap bangunan, mobil, dan fasilitas umum. Pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, listrik pun padam dan membuat suasana makin mencekam hingga kerusuhan pun makin meningkat. Aksi penjarahan pun tidak bisa dihindarkan dan pemandangan Banjarmasin pada saat itu kacau seperti arena peperangan. Ruko-ruko dan kawasan Mitra Plaza pun dibakar oleh massa pada saat itu. Setidaknya sekitar ratusan rumah dan toko-toko hancur akibat aksi ini. Dari yang semula hanya melibatkan beberapa masyarakat, kerusuhan ini pun akhirnya melebar hingga massa menjadi tak terkendali. Di malam harinya, massa yang anarkis ini menyasar rumah-rumah yang diduga pendukung Partai Golkar untuk dihancurkan. Pukul 10 malam, 1000 pasukan pengamanan diterjunkan dengan 3 pesawat Hercules untuk mengamankan Mitra Plaza. Akses masuk di seluruh kampung pun ditutup oleh warga yang berjaga-jaga dari amukan massa. Aparat keamanan pun dikerahkan untuk memburu massa yang anarkis dan pelaku pengerusakan terhadap fasilitas umum yang melarikan diri. Hingga keesokan harinya, api masih menyala di beberapa tempat di kawasan Mitra Plaza. Kemudian tersiar kabar bahwa ada sekitar ratusan korban jiwa yang tewas terpanggang nyala api di kawasan Mitra Plaza ini. Para pejabat dan artis yang tadinya bersedia untuk kampanye Partai Golkar di Banjarmasin akhirnya diterbangkan kembali ke Jakarta. Setelah kejadian itu, Pangdam Tanjung Pura yaitu Maijen Namori Anom mengumumkan berlakunya jam malam di Banjarmasin pada jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Suasana pun mulai membaik dan masa tenang kampanye di tanggal 24 sampai 29 Mei 1997 terlaksana dengan baik menjelang pemilu. Data korban jiwa dari peristiwa ini pun bervariasi dan tidak sama. Tetapi menurut tim pencari fakta yaitu YLBHI, tercatat sekitar 123 korban tewas, 118 luka-luka dan 179 orang hilang. 120 korban jiwa pun dikuburkan secara massal dengan tata cara Islam di Kompleks Pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru. Itulah tadi sejarah singkat dan kronologi lengkap mengenai tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin.